Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terutama kelas 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Anak-anak, sebelum pelajaran atau perkenalan saya mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dan seterusnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak sehat. Meskipun belajar di rumah, keluarganya juga sehat. Allahumma amin. Mari kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih disampaikan kepada anak-anak semuanya. Saya tanya kepada anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita harus semangat untuk belajar. Meskipun pelajarannya di rumah saja. Anak-anak harus semangat. Jangan sampai anak-anak tidak semangat. Kalau anak-anak tidak semangat, berarti masa depan Indonesia 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Indonesia itu akan suram. Oleh karena itu anak-anak, meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Meskipun kondisi pandemi, meskipun kondisi wabah virus corona, anak-anak tetap semangat. Jangan takut dengan corona. Jangan takut dengan corona. Corona itu sedikit sekali yang mati karena corona. Matinya itu karena takut. Karena ketakutan yang sangat luar biasa. Yo takut, yo was-was, yo apa nek corona ini. Jangan takut anak-anak ya. Yang membuat kita takut ini, kita akan cepat mati ini. Anak-anak, sebelum materi saya sampaikan, saya ingin memperkenalkan diri. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak berkorban. Makanya kalau anak-anak terus sekarang kan sudah kelas 1 SMK, 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, itu sudah masa puber. Anak-anak sudah, kata-kata cinta itu sudah biasa dikeluarkan. Makanya kalau orang cinta harus berkorban. Berkorbannya bagaimana? Ya tergantung cintanya. Kalau kita cinta dengan pelajaran agama Islam, cinta dengan agama Islam, sampai kapanpun Islam ini kita bela. Sampai kapanpun Islam ini kita pertahankan dalam hati kita. Jangan sampai iman Islam itu lepas dari diri kita. Naudzubillah min dzalik. Kalau Islam itu lepas dari diri kita, iman lepas dari diri kita, kemudian kita mati. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bisa-bisa orang yang seperti itu nanti dimasukkan neraka oleh Allah. Kembali kepada perkenalan tadi, saya langsung saja, nama saya Bapak Zainal Arifin, bisa dipanggil Pak Zainal. Rumah saya Dusun Geneng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Dawar, Blandong. Mungkin anak-anak ada yang bilang, sudah tahu, sudah kenal. Ya. Kalau sudah tahu, sudah kenal, supaya lebih mantap lagi.
Saya ini memperkenalkan yang belum pernah melihat wajah saya, yang belum pernah tahu nama saya pada pagi hari ini. Nah, saya memperkenalkan diri, nama saya Zainal Arifin. Alamatnya tadi Dusun Geneng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawar, Blandong. Anak-anak barangkali jalan-jalan. Sekarang ini kan musimnya jalan-jalan. Jadi arek-arek goes lagi ngetren. Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan. Sekarang itu senang bersepeda. Tuwek-tuwek itu di tempat saya itu, depan rumah saya kan cor itu. Depan saya itu orang naik sepeda itu riwa-riwi. Tak delok ya tuwek-tuwek sepatuan. Ayu-ayu, sing wedok, sing lanang ganteng-ganteng. Nah, terus bagaimana kalau dengan bersepeda itu baik anak-anak? Karena supaya imun kita ini kuat, sehingga kalau corona menyerang kita, corona akan kembali. Ya, jadi kita kuat meskipun ada virus masuk ke tubuh kita. Ya. Jadi itu perkenalan saya. Jikalau anak-anak nanti jalan-jalan ke Geneng, Sumberwuluh, Kecamatan Dawar Blandong, di situ rumah saya menghadap ke barat. Jalan jurusan Silondoko menghadap ke barat. Kalau anak-anak sulit ingin konsultasi pendidikan agama, kok tidak menemukan, itu kan ada WA anak-anak. Saya di absen itu kan ada nama saya. Bisa anak-anak bisa japri dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, saya di sini mengajar pelajaran agama Islam 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Saya harapkan anak-anak kalau belajar serius. Sakjane anak ya. Kalau saya mengatakan pembelajaran daring itu justru itu nanti enak anak. Meskipun sampean gak pernah membaca, kalau ada guru menerangkan nanti di setel berkali-kali. Akhirnya anak-anak mudah memahami. Sama dengan lagu. Sampean kan sering memutar lagu di HP mendengarkan. Sering kita putar. Hari ini sering kita putar. Seumpama 1 kali. Besok diputar 2 kali. Besok lagi 3 kali. Makanya anak-anak kan hafal lagu-lagu itu kan hafal. Apa mana TikTok. Wah, gurunya kalah dengan anak-anak. Oleh karena itu, pembelajaran daring itu justru kadang-kadang bisa lebih baik. Dan mudah kita pahami dan bisa kita putar berkali-kali. Kalau videonya tidak dihapus kan bisa diputar berkali-kali. Jadi jangan pesimis anak-anak, meskipun belajar di rumah, anak-anak harus tetap optimis, tetap semangat. Tapi jangan lupa selalu absen. Absennya bagaimana? Macam-macam. Kalau nanti ada tugas, anak-anak mengumpulkan tugas itu sama dengan absen. Itu sudah cukup sama dengan absen. Tapi seandainya tidak ada tugas, mungkin sekali-kali saya memerintah kepada anak-anak, tolong difoto dan dikirim. Nanti hari ini anak-anak mengikuti pelajaran saya. Itu absennya. Tapi seandainya anak-anak tidak mengirim, saya anggap tidak absen. Terus, mohon maaf. Jika anak-anak itu nanti sakit, bilang saja. Kalau sehari ini sakit. Atau bisa orang tuanya suruh WA. Pak, mohon izin, nama saya Rodiah. Hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit panas dingin. Nah, seandainya seperti itu, boleh. Tapi harus izin dulu ya. Karena ini semua kegiatan sampean, semua tugas sampean itu terekam dalam HP saya ini. Ya, terekam dalam HP saya. Jadi seandainya saya itu nanti memberi nilai kepada anak-anak, mungkin nilai keaktifan, saya lihat dari absen anak-anak di HP. Seandainya nilai mengerjakan soal, mengerjakan tugas, saya juga melihat kan ada, datanya di saya kan juga ada. Terus nilai ulangan, nilai harian dan sebagainya,
Itu anak-anak terekam di HP saya. Jadi tidak bisa dikelabui. Terus belajarnya anak-anak, ya gak usah tegang-tegang lah, nyantai aja. Artinya nyantai ya, kita belajar itu apa? Kita tetap belajar meskipun di mana saja anak-anak boleh. Semua lagi di kamar. Saya belajar di kamar, Pak. Kalau saya di luar itu adik saya ganggu saja ya. Enggak apa-apa di kamar. Di ruang tamu boleh. Anak-anak di dapur. Tapi harus konsentrasi nang belajar di dapur. Wajahnya layai diketokno ya. Jangan seperti itu anak-anak ya. Boleh belajar di mana saja. Yang penting anak-anak itu belajar. Jangan lupa ini pembelajarannya daring. Anak-anak daripada di rumah itu hanya main game. Sekarang ini pembelajaran daring diterapkan. Ini seperti belajar tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Jangan meremehkan. Seperti tatap muka dengan Bapak Ibu guru di kelas. Jadi setiap hari anak harus belajar. Meskipun tidak seperti biasanya. Full day. Berangkat jam 6:30. Pulangnya jam 5 sampai rumah. Tidak anak-anak. Ini cukup jam 8.30 sampai jam 9.30. Anak-anak harus konsentrasi. Di jam-jam itu anak-anak harus benar-benar belajar. Jangan sampai anak-anak itu malas-malasan karena belajar daring, di rumah malas dan seterusnya. Pesan saya ini kepada anak-anak. Karena sukses tidaknya anak-anak tergantung aktivitas anak-anak saat ini. Nek sampean saiki semangat, nek sampean saiki belajar dengan baik, insya Allah ke depan anak-anak itu juga menjadi orang-orang yang baik. Baik tingkah lakunya, baik kerjanya, baik hubungannya dengan orang lain. Saya kira anak-anak sampean kan senang. Kalau orang-orang itu senang sampean kan sampean juga senang. Saya juga begitu. Kalau siswa 10 TKJ 1, 10 TKJ 2 senang dengan Pak Jainal. Pak Jainal itu tambah senang. Apalagi kelas yang lain meskipun tidak saya ajar, senang dengan saya. Saya itu ada nilai plus. Bapak Ibu guru, Pak Khalil, kepala sekolah dan lain sebagainya. Kalau senang dengan saya itu loh mempunyai kebanggaan tersendiri. Anak-anak juga begitu, harus punya prinsip bagaimana orang lain mencintai saya. Harus punya prinsip. Tapi jangan mencintai yang berlebihan. Dalam arti mencintai dalam hal-hal kebaikan. Terus anak-anak, mungkin yang terakhir, yang terpenting oleh anak-anak, pelajaran agama ini, di sini ada pelajaran agama Islam untuk kelas 10 TKJ 1 dan TKJ 2 ini ada 3 jam. Dan jadwalnya ya hari Senin ini. Mulai jam 8.30 sampai jam 9.30. Minggu depan anak-anak itu harus siap pada jam-jam itu. Tidak hanya minggu depan, besok. Cuma tidak bukan pelajaran agama. Besok anak-anak juga harus siap di jam-jam yang sama. Saya kira kita tidak terlalu berat. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya anak-anak kalau belajar di sekolah, anak-anak harus beli bensin dulu, nyetar sepeda motor dulu, berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Sekarang cukup di rumah saja. Di rumah saja. Anak-anak bisa belajar seperti belajar tahun-tahun sebelumnya. Dan anak-anak, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan corona ini cepat pergi. Nanti kalau corona cepat pergi kan anak-anak bisa jalan-jalan, bisa ke mall, bisa berwisata dan lain sebagainya. Mari kita saling berdoa supaya keluarga kita sehat, guru-guru kita juga sehat, teman-teman kita yang lain juga sehat. Kalau sehat semua, insya Allah apa yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Dari pelajaran saya mungkin pengantar saya ini cukup sekian. Kita akhiri dengan maaf ya. Sebelum saya akhiri, nanti di sesi saya berikutnya nanti ada pretest. Ada tes awal. Sebelum anak-anak menerima materi pelajaran ada tes awal. Nanti ya, tes awal anak-anak seperti main game, tinggal tombol saja. Nah, terus nanti hasilnya silakan dikirim dan skornya, nilainya di screenshot, dikirim ke WA saya. Itu bukti bahwa anak-anak sudah mengerjakan pretest, bukti bahwa anak-anak hari ini masuk dan absen. Mungkin itu saja anak-anak. Karena ini tidak komunikasi langsung, kalau anak-anak tanya bisa menggunakan WA pribadi, jangan WA grup ya. Bisa tanya dengan WA pribadi, barangkali kesulitan belajar begini ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.